Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Guru di Belajar Online. Topik tema hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Dengarkan baik-baik ya, agar kalian mudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Kamu dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ide pokok. Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Dalam perkembangannya, ide pokok dikenal juga sebagai gagasan pokok atau pikiran utama. Cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Simak baik-baik ya, agar kalian mudah memahaminya. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca tiap kalimatnya. 4. Tandai ide pokok. 5. Tandai info penting. Nah, anak-anak, ada 3 jenis ide pokok paragraf. Simak baik-baik ya. Pertama, paragraf deduktif. Ide pokok paragraf deduktif terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. 2. Paragraf induktif. Ide pokok paragraf induktif terletak pada akhir paragraf. Biasanya, paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu, dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. 3. Paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Paragraf jenis ini memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Walaupun memiliki 2 kalimat topik, bukan berarti ide pokoknya ada 2. Sekarang, Pak Guru akan bacakan sebuah bacaan, ya. Nanti kalian cermati, pahami, terus tugasnya adalah mencari ide pokok dari setiap paragraf yang Pak Guru bacakan ini. Judulnya, Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat, yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya.
Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala, Anduliang, Duko, Rubaru, Yangkatan, Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakapuran, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Yang pertama, panambuk atau penumbuk, berupa bulatan bertingkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus sebagian kasar berupa sekeping papan. 3. Pangarek atau penggerak, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Panyabungan atau wadah air untuk memetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Keenam, pangajakan, sejenis niru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan atau tempat abu. 9. Wer-kower atau galah berujung kawat lengkung. 10. Pamantong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku atau pembakar gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain pangalet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6.
Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapatkan perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian dengarkan bacaan yang Pak Guru bacakan, tugas kalian adalah menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Kalian bisa mengerjakan dengan orang tua kalian ya. Di sini ada 11 paragraf, berarti ada 11 ide pokok. Kamu sudah menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalian tulis di buku tulis, kemudian upload tugas kalian di Classroom. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Semoga pelajaran yang Pak Guru berikan bisa kamu pahami. Sampai jumpa di tema berikutnya. Bye!